Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen e-learning, dosen stikes maksud saya. Ketemu lagi dengan saya di tutorial tentang tugas ya, tentang pembuatan tugas untuk mahasiswa dalam e-learning. Bapak Ibu, beberapa cara untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan mahasiswa dalam satu proses pembelajaran adalah tugas, kuis, dan berbagai cara yang lain. Nah, kita coba membuat salah satunya adalah menggunakan tugas penugasan. Nah, tugas itu dapat kita lakukan dengan mengklik tadi, kemudian kita klik assignment dan klik add. Assignment kemudian add. Nah, itu seperti sebelumnya, kalau ada tanda bintang merah ini wajib diisi, maka kita isi penugasan dengan tugas resume, membuat resume dengan tugas resume. Dan deskripsinya itu adalah deskripsi tugas, itu bisa kita ketikkan di sini. Kalau itu bisa lakukan copas, bisa juga langsung diketik. Akan buat ringkasan atas artikel jurnal berikut ini, kemudian tulis dengan Word, misalnya ukuran kertas A4 paling maksimal 2 halaman, 1,5 spasi, time New Roman 12 misalnya ukurannya, kemudian margin 4,333 misalnya seperti ini. Kumpulkan atau submit dalam format PDF itu dengan aturan penamaan, misalnya name underscore nama lengkap underscore lengkap PDF misalnya seperti ini. Ini contoh tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini kan ada jurnal berikut ini. Ini Bapak Ibu bisa jurnal berikut ininya itu bisa diklik kemudian buat linknya. Nah, linknya itu bisa hasil downloadan. Jadi ini bisa di insert, kemudian Bapak Ibu bisa browse ke komputer, kemudian browse lagi, kemudian arahkan ke jurnal yang mungkin Bapak Ibu miliki untuk diringkas oleh mahasiswa. Misalnya saya ambilkan contoh file saja, mungkin filenya ini tidak, sebelumnya ini saya ada e-learning stikes ya. Misalnya saya punya PDF
Oke lah, ini mungkin saya anggap ini sebagai artikel, ini saya tulis saja artikel. Jadi saya coba ini yang akan di upload, sehingga ini open, artikel open, sudah artikel PDF, kemudian upload this file, kemudian insert. Oke, di ini lambangnya sudah atau tandanya sudah berubah warna biru yang menunjukkan link, sehingga nanti kalau di save ini juga akan berubah link. Nah, karena deskripsi ini ada di text editor, maka tugas itu akhirnya bisa juga sebuah video ya Bapak Ibu, bisa dengan cara yang tadi atau gambar dan seterusnya itu bisa. Sehingga sebenarnya text editor itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu kalau bisa menggunakan ini untuk menampilkan sesuatu di web ya, web mata kuliah ya, web mata kuliah. Nanti aplikasinya banyak itu di soal atau di tugas atau di beberapa fungsi di e-learning ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang penting dalam tugas ini adalah kapan dia harus mengumpulkan gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa diatur di sini availability-nya ini. Jadi ini mulai dikumpulkan kapan, kemudian due date-nya atau batas waktunya kapan, ada cut-off date-nya kapan. Ini kalau kita inginkan biasanya awal pengumpulan itu tidak penting, sehingga ini kita bisa hilangkan enable-nya ini, sehingga ini disable. Dia akan mengumpulkan mulai kapan saja, yang penting terakhirnya kapan gitu ya. Jadi mahasiswa harus ngeset terakhirnya misalkan 9 September, jamnya berapa ini juga bisa ditunjukkan atau bisa diatur. Defaultnya ada jam 00, misalkan jam 12.00 ini. Kemudian ada cut off date-nya kapan, ini bisa juga di set juga. Jadi cut off date-nya adalah tentu saja setelah tanggal 9 ya. Apa artinya cut off date ini? Kan jam 10 September, mungkin jamnya jam ini, oke lah jamnya ini saja nggak apa-apa. Nah, apa bedanya due date dengan cut off date Bapak Ibu? Due date itu artinya batas akhir dia mengumpulkan. Ini kalau ini di enable, ini mahasiswa maksimal mengumpulkan adalah tanggal 9, batas waktunya adalah ini. Nah, ini kalau terlambat bagaimana? Due date ini kalau terlambat masih bisa mahasiswa itu, tapi nanti akan ada catatan. Bapak Ibu ada notifikasi di mahasiswa tersebut bahwa pengumpulannya adalah terlambat sekian menit, sekian jam, sekian hari gitu, ada catatannya itu kalau mengacu pada due date. Kalau cut off date ini aktif, maka cut off date itu menunjukkan batas akhir dia bisa submit atau bisa mengumpulkan, di mana setelah lewat tanggal itu sama sekali mahasiswa tidak bisa mengumpulkan. Artinya kita tidak ada toleransi lagi, sehingga dianggap mahasiswa lalai dan kita bisa memberi punishment atau memberi nilai jelek dan seterusnya. Nah, ini kalau yang awal tadi terlambat masih ada yang judit itu masih ada toleransi keterlambatan, jadi bisa kita kurangi nilai dan seterusnya. Jadi itu tentang availability atau timingnya ya, timing. Kemudian apa yang harus disubmit itu ada dua opsi di sini, ada online text atau file submission. Ini karena perintah kita tadi adalah submit dalam bentuk PDF dan lengkap tadi, maka yang kita pilih adalah file submission. Kemudian jumlah filenya bisa kita tentukan apakah 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Dalam ini kita set saja 1. Kemudian maksimum size-nya itu bisa kita atur. Bapak Ibu, ini tergantung dari server yang ada di e-learning di Stikes Datos Bandi ini. Nanti bisa diatur oleh, maksimumnya bisa diatur oleh admin dari e-learning ini. Yang di sini maksimalnya adalah 1 MB. Oke, saya kira pengaturannya cukup itu untuk
tugas ini sehingga Bapak Ibu bisa langsung save and return to course. Ya, ini sekarang tugas sudah ada. Ini kalau untuk ngecek apakah tugas ini sudah jalan, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa di sini ada menu switch to role. Switch role to maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa berlaku sebagai student sementara, ya, sehingga nanti tampilan di student atau di mahasiswa Bapak itu seperti ini, sehingga kalau Bapak klik tugas ini seolah-olah sebagai mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan tugas seperti ini. Buat ringkasan dalam artikel jurnal berikut ini tulis dengan dan seterusnya, sehingga nanti mahasiswa tentu akan membaca jurnal ini dengan cara mengklik ini, maka langsung akan ditampilkan file PDF. Nah, kebetulan tadi file PDF-nya saya buat contoh saja sehingga tidak sesungguhnya. Dan kemudian mahasiswa akan membuat tulisan di Word, kemudian di save as PDF, kemudian baru di submit di sini. Caranya adalah add submission. Kemudian mahasiswa tentu akan mengupload file. Saya yakin mahasiswa paham bagaimana cara mengupload, bisa drag and drop di sini atau dengan cara plus ini. Ini bagian mahasiswa dan saya yakin mahasiswa kita generasi milenial yang paham betul tentang IT dan bagaimana memanfaatkan menu-menu seperti ini. Kita bisa kembali ke normal role kita sebagai dosen dengan cara mengklik My Normal Role. Oke. Kita back saja sehingga kita kembali ke mata kuliah kita dengan klik ini tadi. Oke. Jadi kita sudah punya penugasan seperti ini caranya Bapak Ibu. Saya kira demikian untuk penugasan ini. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.